Pemirsa, kericuan terjadi saat konser musik gratis yang digelar Pemkot Surabaya. Penonton memaksa masuk meski kapasitas sudah tidak muat. Viral di media sosial, kericuan saat konser musik di Surabaya, Jawa Timur. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat konser sudah penuh. Namun penonton di luar terus memaksa sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Akibat kericuan tersebut, sejumlah penonton dan petugas terluka. Beberapa korban ditangani di lokasi, beberapa orang lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis lanjutan. Hingga kini, 2 orang masih dirawat di rumah sakit karena patah tulang dan harus menjalani operasi. Korban merupakan seorang petugas TNI dan damkar yang tertimpa pintu gerbang hingga mengalami patah tulang, paha, dan leher. Sementara 10 orang penonton yang terluka telah dipulangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Seorang wanita penumpang ojek online seketika terjungkal akibat terjerat kabel yang menjuntai di Jalan Widya Chandra 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insiden itu terekam kamera dashboard sebuah mobil yang sedang melintas. Korban sempat tergeletak di jalan, kemudian langsung terbangun mengetahui banyak kendaraan lain yang juga melintas di belakangnya. Dari keterangan warga sekitar, kabel di kawasan ini kerap menjuntai di jalanan setelah terkena mobil besar yang melintas. Setelah kejadian viral di media sosial, petugas terkait baru merapihkan kabel di kawasan tersebut agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ini pelakunya, ini korbannya. Ya, lagi mono nih, udah ditungguin masa di. Pria ini menangis dan bersimpu di depan mak-mak setelah gagal menggasak uang di mesin ATM di sebuah minimarket di Penjaringan, Jakarta Utara. Ia memohon agar tidak diserahkan ke polisi, sementara di luar massa sudah menunggu bermaksud menghakiminya. Sebelumnya 2 pria masuk ke dalam minimarket berpura-pura mengambil uang di mesin ATM. Pelaku pertama mengganjal ATM, sementara 2 pelaku lain di belakang korban berpura-pura menolong saat korban tidak bisa memasukkan kartu ATM-nya. Namun korban menyadari niat jahat para pelaku yang sempat menukar kartu ATM-nya, kemudian berteriak minta tolong. Namun dari 3 pelaku, 1 orang kabur. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 17 kartu ATM berbagai macam bank, uang Rp450.000 dan sepeda motor. Polisi masih mengejar 1 orang pelaku lain yang masih buron. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang pria parubaya menyandang disabilitas terekam video amatir saat menganiaya seorang anak laki-laki di Depok, Jawa Barat. Akibat penganiayaan itu, korban menangis dan terluka di telinga sebelah kanan. Saat ditegur warga, pelaku menyebut korban adalah anak pungutnya. Polisi kemudian memanggil pria itu untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Orang tua sang anak yang diketahui masih tetangga juga turut dipanggil. Namun di hadapan petugas, kedua pihak mengaku sudah berdamai. Hingga kini polisi masih mendalami dugaan adanya eksploitasi anak dalam kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kerap beraksi di wilayah Depok dan sekitarnya, komplotan pencurian kendaraan bermotor berhasil diringkus polisi. Mereka menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci stang sepeda motor sebelum membawa kabur kendaraan milik korbannya. Pengungkapan dilakukan dalam operasi Berantas Jaya yang menargetkan pelaku tindak pidana curanmor. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif hingga ke wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor. Namun temuan yang paling menyita perhatian adalah tali pocong yang dibawa salah satu pelaku berinisial AG.
Menurut pengakuan pelaku, benda tersebut dijadikan jimat agar mereka tidak terlihat dan tidak tertangkap saat beraksi. Kalau pengakuan dari para tersangka ini adalah tali pocong. Nah, menurut pengakuan tersangka, mereka menggunakan ini supaya tidak terlihat ataupun tidak bisa tertangkap oleh petugas. Namun pada faktanya kita berhasil mengamankan para pelaku. 8 pelaku kini dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun pidana penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Im Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wisatawan mancanegara asal Prancis menjadi korban jambret saat sedang menikmati suasana kota tua Jakarta. Sementara itu, pencuri sepeda motor yang berpura-pura menjadi pengamen ditangkap warga di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku penjambretan ini hanya bisa pasrah saat digiring ke Mapolsek Taman Sari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria asal Palembang ini nekat menjambret seorang wisatawan mancanegara asal Prancis di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat. Saat kejadian, korban sedang beristirahat sambil menikmati suasana di Taman Fathahilah. Namun tiba-tiba pelaku langsung merampas telepon genggam korban dan kabur. WNA asal Prancis ini langsung melapor ke pos polisi yang berada di sekitar lokasi kejadian dan pelaku berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Wisatawan mancanegara dari Prancis melaksanakan wisata ke wilayah Kota Tua, kemudian diambil handphonenya, kurang lebih diambil handphonenya, kemudian untuk warga negara asing tersebut melapor ke pos Pinang Sia. Pelaku nekat menjambret untuk membeli narkoba jenis sabu. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 476 KUHP tentang pencurian. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Seorang pria terekam kamera berada di depan rumah warga di Desa Kemirik, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Sambil membawa gitar dan pura-pura hendak mengamen, pria itu mondar-mandir sekitar rumah mengamati situasi. Setelah memastikan kondisi sekitar aman, pelaku mencuri motor yang terparkir. Namun aksinya terpukul korban hingga berhasil menangkapnya. Sebelumnya korban mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Curigaan terbukti setelah korban memeriksa rekaman CCTV dan melihat motornya dibawa kabur pelaku. Pelaku yang berhasil ditangkap sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum dibawa ke Mapolsek Pacet. Modusnya kayak mau ngamen, bawa gitar dia memang, mau ngamen, terus naik motor saya dulu, duduk, terus kembali ke belakang mobil, terus ya muter-muter gitu loh. Kasus pencurian motor ini masih dalam penanganan Polsek Pacet. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini diduga terkena peluru nyasar saat bermain di halaman rumahnya. Korban terluka di bagian dada. Sementara itu kasus pembakaran santri di Pondok Pesantren Lombok Tengah memasuki tahap penyidikan. Bocah perempuan berusia 9 tahun ini mendapat penanganan medis di rumah sakit setelah diduga terkena peluru nyasar di bagian dada kanan. Insiden itu terjadi saat korban bermain bersama teman-temannya di halaman rumah di Kampung Baru, Desa Lawang Buaya, Setu, Kabupaten Bekasi. Tak ada keributan atau tanda-tanda mencurigakan, tiba-tiba korban berteriak kesakitan. Setelah dadanya terkena proyektil yang diduga berasal dari senapan angin. Korban pun dibawa ke klinik terdekat hingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Polisi datang ke lokasi, telah olah TKP dan meminta keterangan 6 orang saksi. Untuk sementara dugaan dari senapan angin. Jadi senapan angin ini emang ada aturannya ya, yang diatur oleh peraturan Kapolri terkait dengan penggunaan senjata api ini. Kasus ini dalam penanganan Polsek Setu dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Lima 15 saksi dan korban sudah diperiksa dalam kasus pembakaran santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Usai pemeriksaan, polisi akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini yang dijadwalkan pada Kamis mendatang. Untuk proses hukumnya semua sudah kita lakukan kegiatan penyidikan dan insya Allah tidak lama lagi mungkin hari Kamis akan dilakukan gelar perkara dan dari gelar perkara itu diambil kesimpulan akan ada insya Allah ada penetapan tersangka. Sebelumnya, 3 orang santri dibakar teman satu ponpes yang merupakan senior korban di Kabupaten Lombok Tengah. Akibat aksi pelaku, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang korban lainnya mengalami luka bakar serius. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiati melaporkan. Pemirsa, seorang lansia tewas terjebak api saat kebakaran menghanguskan rumahnya dan warga ini juga sempat berupaya menolong namun tidak berhasil karena besarnya kobaran api. Inilah detik-detik saat warga mengevakuasi jenazah seorang lansia bernama Siti Khadijah, 67 tahun yang terjebak dalam peristiwa kebakaran yang menimpa rumah korban di Jalan Tunggal, Kabupaten Kapahiyang, Bengkulu. Korban meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumah saat kobaran api melalap bangunan tempat tinggalnya. Sebelumnya kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sebagian besar bangunan rumah beserta harta benda korban yang berada di dalamnya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memberikan pertolongan, namun ganasnya api menyulitkan upaya penyelamatan. Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil menjinakkan kobaran api, proses pencarian korban langsung dilakukan. Korban Siti Khadijah pun ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam rumah yang terbakar. Selain menewaskan korban, peristiwa ini juga terus menghanguskan seluruh harta benda korban. Kerugian material akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kapahiyang, Bengkulu, Hendro Dwirawan, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi saat konser musik gratis yang digelar Pemkot Surabaya. Penonton memaksa masuk meski kapasitas sudah tidak muat. Viral di media sosial kericuhan saat konser musik di Surabaya, Jawa Timur. Pintu pagar terpaksa ditutup karena kapasitas tempat konser sudah penuh. Namun penonton di luar terus memaksa sehingga terjadi aksi saling dorong yang menyebabkan pintu pagar jebol. Akibat kericuhan tersebut, sejumlah penonton dan petugas terluka. Beberapa korban ditangani di lokasi, beberapa orang lainnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis lanjutan. Hingga kini, 2 orang masih dirawat di rumah sakit karena patah tulang dan harus menjalani operasi. Korban merupakan seorang petugas TNI dan damkar yang tertimpa pintu gerbang hingga mengalami patah tulang, paha, dan leher. Sementara 10 orang penonton yang terluka telah dipulangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, 2 pembalap terjatuh hingga menabrak sejumlah penonton dalam ajang balapan sepeda motor. 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung. Kecelakaan terjadi di ajang balapan motor Muna Race 2026 yang digelar di Jalan Bypass Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. 2 pembalap terjatuh akibat bersenggolan hingga terseret sejauh puluhan meter dan menabrak sejumlah penonton yang tengah menyaksikan balapan di tepi lintasan. Kuatnya hantaman kendaraan menyebabkan sejumlah penonton terpental hingga beberapa di antaranya tidak sadarkan diri. Insiden ini memicu kepanikan di dalam arena balapan. Sejumlah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kecelakaan terjadi saat sejumlah pembalap sedang melaju kencang. Tiba-tiba saja 2 di antaranya bersenggolan hingga keduanya terjatuh dan menabrak sejumlah penonton. Akibat insiden ini, 7 orang terluka termasuk 2 gadis payung yang mendampingi pembalap. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah kontainer menabrak beberapa kendaraan di Simpang Lampu Merah, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. 3 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi jelang lampu merah di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Tawangrejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer dari arah Malang, Surabaya tiba-tiba menabrak truk tangki air dan beberapa sepeda motor sedang menunggu lampu hijau. Akibat kejadian ini, 3 pengendara sepeda motor termasuk 2 bersaudara kembar tewas di lokasi kejadian. Sementara 5 pengendara lainnya luka serius. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Pusdik Porong. Mengalami remblong, Pak. Dan juga menabrak beberapa kendaraan sepeda motor. Ada korbannya? Ada korban yang MD yang meninggal dunia, ada 3 orang. Berarti ini dugaan sementara remblong ya? Ya, dugaan sementara remblong. Kecelakaan itu terjadi diduga akibat rem truk tidak berfungsi atau blong saat kejadian melaju di jalanan menurun. Hingga kini, petugas Satlantas Polres Pasuruan masih mencari penyebab pasti kecelakaan. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi di sebuah SPBU di Sampang, Jawa Timur. Warga kesal karena sikap petugas SPBU dinilai kasar, padahal mereka telah antre berjam-jam demi mendapatkan BBM. Kisru. Satu kali jalan habis. Kericuhan terjadi di sebuah SPBU di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Warga protes terhadap pelayanan petugas SPBU yang dinilai tidak ramah saat sejumlah warga sudah mengantre lama berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Warga mengecam keras tindakan petugas SPBU. Situasi di lokasi menjadi sangat ramai dan memanas. Setelah mendapat laporan warga, anggota kepolisian langsung menerjunkan personil ke lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu murni akibat kesalahpahaman antara petugas SPBU dengan warga yang sedang membeli BBM. Di SPBU wilayah Ketapang, antara pegawai SPBU dengan para pengemudi yang sedang antri BBM di SPBU tersebut. Alhamdulillah dengan kesigapan anggota Polsek Ketapang, situasi bisa direda. Setelah adanya mediasi dan penjagaan ketat dari pihak kepolisian, situasi di SPBU Ketapang kini sudah kembali aman. Proses transaksi pengisian BBM kini telah kembali berjalan normal. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.